Sehingga kita akhirnya memutuskan memberi nama merah putih. Karena ini adalah upaya dari negara sebenarnya, ya. Nah, karena itulah kita beri nama merah putih, sekaligus juga ingin menunjukkan bahwa Indonesia punya kemampuan dan kemandirian di dalam pengembangan vaksin itu sendiri. Lembaga Eijkman saat ini mengembangkan bibit vaksin merah putih, ya. Yang dia kembangkan adalah seed vaksinnya. Kenapa kita nyebut vaksin merah putih? Karena kita punya kebanggaan bahwa Indonesia itu sebenarnya sanggup dan kita sudah punya pengalaman yang bagus dalam membuat vaksin. Ya, Bio Farma itu misalkan untuk vaksin polio kalau nggak salah itu sudah ekspor ke lebih dari 100 negara sebenarnya, ya, untuk vaksin polio. Nah, itulah yang mendasari kenapa kata merah putih itu melekat, karena negara yang melakukan penelitian itu nomor satu dengan uang negara juga. Dan yang kedua adalah kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia juga berupaya untuk tidak tergantung. Ya, Anda bayangkan kalau kita tidak punya kapasitas membuat vaksin sendiri dan terpaksa ya tadi kita beli dari Sinovac, dan jangan lupa Sinovac itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan kita 100%. Ya, pasti ada batasnya. Jadi nanti kita harus beli dari Sinovac, beli dari Sinovac, nanti beli dari Moderna, beli dari AstraZeneca. Terlalu rumit dan ya sesuai ilmu ekonomi lah. Kalau sudah kita dalam posisi yang desperate, yang kita tergantung kepada produser, kuncinya apa? Harga akan naik, sudah pasti. Dan biaya vaksinasi akan menjadi sangat mahal. Itu yang kita ingin hindari, karena dengan kita membuat sendiri, paling tidak kita bisa melakukan vaksin dengan harga yang lebih terjangkau. Ada satu platform yang namanya protein rekombinan. Nah, platform terakhir inilah yang digunakan oleh lembaga Eijkman pada saat ini. Nah, apa kelebihan dari protein rekombinan ini? Ya, kalau dilihat antar platform, rekombinan ini dianggap lebih aman, ya, dibandingkan yang pengembangan DNA maupun mRNA, terutama dalam hal replikasi proteinnya. Yang protein rekombinan itu tidak memerlukan pengembangbiakan virus dalam jumlah besar, ya. Pengembangbiakan virus dalam jumlah besar memang memudahkan dan mempercepat, cuman resikonya juga tinggi, ya. Karena ini kan harus dilakukan dalam lab yang benar-benar sangat ketat, ya, steril, dan tentunya sangat berbahaya kalau ada gangguan terhadap pengembangan virus yang dilemahkan ini. Memproduksi vaksin itu membutuhkan waktu, ya, karena dibutuhkan dalam jumlah besar. Kedua, yang tidak boleh dilupakan, vaksinasinya sendiri, ya, yang makan waktu pasti akan sangat panjang. Bayangkan, ya, kita ada kemungkinan membutuhkan vaksinasi itu di atas 300 juta, ya, 300 juta lebih yang harus divaksin, baik yang sekali maupun yang lebih dari sekali, ya. Nah, bayangkan kalau itu harus dilakukan, ya, misalkan, ya, kita misalnya targetnya 340 juta misalnya yang harus divaksin. Kita targetkan setahun misalkan, ya, setahun kan 365 hari. Itu kan berarti kira-kira sehari itu butuh 1 juta. 1 juta vaksinasi. 1 juta vaksinasi itu berarti butuh orang yang memvaksin, karena ini nggak bisa disuntikan sendiri kan. Harus ada tenaga yang ahli, ya. Kalau kita punya 1.000 saja tenaga ahli, itu satu orang aja harus memvaksin 1.000 orang per hari, ya. Dan saya kira itu almost impossible, ya. Jadi berarti kita lebih butuh banyak, dan itulah kenapa proses vaksinasi, selain proses produksi vaksin, selain proses riset mengenai bibit vaksinnya, itu yang memakan waktu. Kami kebetulan sudah membentuk tim pengembangan vaksin merah putih ini, yang ketuanya adalah kebetulan salah satu eselon 1 di kementerian saya, yaitu Prof. Ali Gufron Mukti. Ya, beliau mungkin kalau ada yang tahu pernah menjadi wakil menteri kesehatan zaman Pak SBY, ya, kemudian menjadi eselon 1 di Kemenristek Dikti, dan sekarang eselon 1 di Kemenristek BRIN, dan kebetulan latar belakangnya memang guru besar di bidang kedokteran, ya, pernah menjadi dekan VFK UGM, ya. Nah, kemudian Prof. Ali Gufron sebagai koordinator istilahnya dibantu oleh ketua harian, yaitu kepala lembaga Eijkman, yaitu Prof. Amin Subandrio, ya. Prof. Amin Subandrio, ya, sudah cukup lama menjadi kepala LBM Eijkman, ya. Memang keahlian beliau di bidang penelitian yang terkait dengan mikrobiologi, baik yang terkait dengan penyakit tropis
maupun terkait dengan vaksin itu sendiri. Nah, Prof. Amin tentunya dibantu oleh dua pihak, yaitu dari Litbangkes, ya. Tentunya ini ex officio ya, Kepala Litbangkes saat ini, ya. Kemudian satu lagi oleh Dirut Bio Farma, ya, Pak Onesti Bashir yang nantinya akan berperan penting sebagai produser, ya, dari vaksinnya setelah bibit vaksinnya selesai. Nah, tentunya itu adalah dari sisi manajemennya. Ketika bicara penelitian, kami melibatkan peneliti-peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang sudah tercatat terlibat, misalkan dari UI, bahkan dari ITB, ya, kemudian dari UGM, ya, ada dari Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, masuk Prof. Kusnadi yang jadi ketua tim uji klinis Sinovac, dan dari IPB Bogor, ya. Kemudian ditambah dengan dua lembaga yang ada di bawah kendali kami, yaitu LIPI dan BPPT, ya, dan tentunya kita juga melibatkan langsung BPOM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena kita harapkan dari awal mereka sudah mengawal, ya, proses untuk penyiapan vaksin ini, dan juga kami sudah berkonsultasi dengan MUI dari awal, ya, untuk memastikan tidak ada isu mengenai masalah kehalalan, ya, dari vaksin tersebut. Jadi intinya kita mencoba membuat tim yang tidak hanya fokus di sisi penelitian, tapi juga fokus pada sisi regulasinya, supaya regulasinya tidak menghambat, dan juga fokus pada penyiapan produksinya, ya, terutama di perizinan oleh BPOM dan oleh produksi oleh PT Bio Farma. Kira-kira itu.